jumlah sampah per gram per hari per orang. Makin lama makin turun. Itu berarti menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa orang Jepang makin pinter memilah-milah sampahnya gitu. Sampah yang lari ke pembakaran makin lama makin menurun dibandingkan sampah yang lari ke recycle. Oh, ini luar biasa. Oke, itu bahkan nanti kalau di beberapa kota ya, yang kota besar, kalau kita tidak meletakkan sampah sesuai dengan tanggalnya, itu bisa ada dendanya juga. Denda, bayangkan ya. Saya alhamdulillah pernah ngelar anak di Jepang, Pak ya. Itu sejak usia dini mungkin ya. Umur 5 tahun tuh udah paham dia. Udah paham untuk memilah. Untuk naruh sampah yang benar ya. Naruh sampah sesuai dengan jenisnya. Jenisnya. Itu umur 5 tahun lah. Umur 5 tahun. Berarti sejak TK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Prof. Radit. Di sebelah saya ada Mas Fahmi. Alhamdulillah. Kita akan ngobrol banyak nanti ya, berseri-seri dengan Mas Fahmi. Tapi sekarang ini ada yang sangat menarik. Ya, yang sangat menarik ini adalah sistem persampahan di Jepang. Ya, terutama sampah yang dari individu, dari rumah tangga. Saya udah berapa hari ini ya di Jepang, mungkin sudah sekitar semingguan lah ya, ini udah mau pulang ya. Sangat sulit saya mencari bak sampah itu di jalan-jalan. Ya, kalau kita habis makan kue atau apa bungkusnya, itu mau cari sampah itu susah, kecuali kalau mungkin Anda ke stasiun kereta api, di situ ada toilet, nah biasanya ada sampah di situ. Tapi kalau di jalan-jalan itu umumnya susah. Ya. Nah, sekarang kenapa kok itu bisa terjadi? Dan kemarin juga saya waktu ini lihat di mana itu ada tulisannya bring your own trash. Maksudnya itu kalau kita habis makan, bungkusnya itu bawa gitu loh. Bawa sampai kemudian Anda sampai dengan rumah Anda sendiri, baru buang sampah di tempat rumah Anda sendiri. Nah, seperti itu ya sampah di Jepang ini. Nah, kita mau ngobrol banyak tentang sampah, termasuk juga kita akan membahas bagaimana Jepang sudah mengatur sampah-sampah yang ada di rumah-rumah, kapan buangnya, jenisnya bagaimana, dan itu yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum Mas Mami. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nah, sehat-sehat ya Mas Mami ya. Ya, alhamdulillah. Kemarin sudah berkunjung loh. Terima kasih sudah berkunjung ke rumah. Iya, ini sekarang saya ada di rumahnya Mas Fahmi ini. Lihat kan suasananya Jepang, pintu-pintunya pintu Jepang ini. Nah, ini Mas Fahmi. Ini sekarang ada ini saya dekatkan dulu ya, nanti kita bahas. Ada tulisannya apa ini? Recycle and apa ini? Garbage collection calendar ya. Tahun 2023 sampai 2024. Itu aja yang bahasa Inggris, yang lainnya bahasa Jepang. Jadi kalau bahasa Inggrisnya kurang lebih recycle ya, diputar, kemudian sampah, pengumpulan lah ya, pengumpulan recycle dan sampah. Nah, itu kalendernya, maksudnya ini kalendernya. Nah, sekarang kita akan bicarakan mengenai ini dia. Nah, mungkin dari sini dulu Mas. Ya, sambil tengok ini, sambil jadi bisa ditonton sama audiens itu. Kira-kira informasi apa yang ada di sini sebelum kita nanti balik ke halaman-halaman berikutnya gitu. Ya, di sini kita lihat ini adalah kalender kapan kita mesti naruh sampah di tempat yang tersedia gitu ya. Iya, ini di rumah ya. Di rumah. Jadi sampah apa itu ada waktunya, kapan kita mesti taruh di tempat yang tersedia gitu ya. Ya. Jadi misalnya di bulan September tahun 2023 ini kan ya. Ya. Ada berapa kan, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6 ini di sana. Yeah. Nah, tanggal 4 kita hanya boleh meletakkan botol aqua misalnya ya. Tanggal 5 kita hanya bisa meletakkan sampah yang kodenya warna kuning. Nah, tanggal 6 hanya bisa meletakkan sampah botol kaca atau kaleng minuman soda gitu ya. Nah, setiap sampah modelnya udah ada waktu-waktunya. Nah, kita harus mengikuti ini. Kalender yang tersedia ini. Kalau enggak, sampah kita nggak bakal diambil gitu ya. Oh gitu ya? Iya. Oke, itu nanti kalau di beberapa kota ya, yang kota besar, kalau kita tidak meletakkan sampah sesuai dengan tanggalnya, itu bisa
ada dendanya juga. Denda, bayangkan ya, luar biasa ini. Ini informasi apa dari sini Mas? Ini, ini jumlah nih ya, jumlah sampah per gram per hari per orang. Nah, tahun 2020 sekian 775 gram per orang per hari, Pak. Nah, tahun 2020 ini makin lama makin turun. 2020, 2021, 2022. Itu berarti menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa orang Jepang makin pinter memilah-milah sampahnya gitu. Oh, gitu. Jadi sampah yang lari ke pembakaran makin lama makin menurun dibandingkan sampah yang lari ke recycle. Oh, gitu. Ini luar biasa. Ini ada statistiknya juga. Betul. Betul. Berarti apa yang bisa kita simpulkan? Bahwa tidak hanya kalender ini memberitahu kapan individual itu harus nyerahkan sampah jenis apa. Tidak hanya itu. Tetapi kalender ini, buklet ini, itu juga menginformasikan bentuk apresiasi. Iya, bisa. Iya, bentuk apresiasi atas kesadaran individual masyarakat, individual rumahan ya, itu household maksud saya, itu bahwa mereka, kesadaran mereka untuk membeli dan juga yang sifatnya recycle itu bertambah, gitu ya? Iya. Jadi harusnya sampah itu bisa di-recycle, dia bisa meletakkan di tempat yang di-recycle, bukan di tempat yang untuk dibakar. Oke, iya. Artinya jumlah yang di-recycle makin banyak, jumlah yang dibakar makin sedikit. Gitu. Iya. Nah, apakah itu berarti bahwa mereka ketika membeli, ya, mereka mengutamakan produk-produk yang bisa di-recycle? Apakah bisa berarti begitu juga ya? Enggak juga ya? Itu saya kurang tahu, Pak. Gitu ya? Kurang tahu. Tapi artinya, yang jelas bahwa masyarakat di sini sudah aware atas pentingnya recycle. Dan pemerintah juga menunjang dengan bentuk seperti ini, dan ini merupakan apresiasi pada pemerintah atas awareness dari masyarakat itu untuk masalah recycle. Kenapa ini penting juga? Karena kenapa kemudian harus dibakar yang membutuhkan energi banyak ketika kita bisa recycle, gitu kan? Ya, sumber daya ini kan kita kan kalau kita bahkan ini sebetulnya ajaran Islam nih, khalifah ini kan, kita khalifah ini dituntut untuk memimpin bumi gitu kan, memimpin bumi, merawat dan juga untuk generasi tidak hanya generasi sekarang tapi generasi yang kemudian, bagaimana bisa generasi kemudian itu bisa mendapatkan sources yang murah ya, tidak habis dan sebagainya. Itu tergantung dari kebijakan kita, kebijaksanaan kita juga dan sebagainya ya. Oke, sekarang kita coba lihat gambar yang lebih besar dari ini ya. Nah, sekarang kita sesuai dengan tanggal sekarang aja Mas. Ini mana? Di 2024 Maret nih ya, Maret 2024. Sekarang tanggal 2024. Saya tunjukin besar dulu supaya teman-teman bisa tahu. Nah, ini ada sekarang ya, ada tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5. Sekarang ini tanggal 2 ya. Tanggal 2 atau tanggal 3 sekarang? Tanggal 2. Tanggal 2 ya, Sabtu ini ada bedanya ini macam-macam ini ya. Gambarnya beda-beda. Oke, sekarang mari kita lihat. Nah, gimana? Misalnya tanggal 2 misalnya. Kita urut tanggal 1 misalnya. Tanggal 1 berarti kemarin ya? Ya, kemarin. Nah, kemarin kita bisa meletakkan sampah yang berkode warna kuning. Itu sampah apa, Mas? Nah, sampah untuk yang dibakar. Sampah yang dibakar. Contohnya apa? Benda yang sampahnya dibakar. Ya, kayak misalnya hasil makanan gitu ya? Kertas hasil bungkus. Kertas hasil misalnya kita bayar di supermarket, kita ada kertas kecil tuh. Oh iya, resit ya. Nah, itu kan kita buang tuh. Resit ya. Itu kita buang ke tempat yang warna kuning ini. Karena dia bisa dibakar nantinya. Atau misalnya tulang-tulang ikan, duri, ayam gitu ya. Itu kita namanya orang Jepang di apartemen ya, kita nggak punya tanah sendiri kan. Jadi kita nggak bisa buang ke tanah kita, ya kita buang ke sini untuk dibakar. Taruhnya di yang warna kuning. Warna kuning, ya. Kemarin tuh waktunya, Pak. Kemarin waktunya, gitu ya. Oke, itu ke tanggal 1 ya Mas ya. Jadi tanggal 1, ini ada jamnya nggak buangnya Mas? Ada. Jadi maksimal kita harus meletakkan itu sampai sebelum jam 8 pagi.
Sebelum jam 8 pagi ya, karena mereka ngambilnya jam 8 pagi. Ya, sekitar setengah 9 lah nanti. Sekitar setengah 9. Itu ditaruhnya di depan rumah. Ada tempat yang khusus. Kalau yang tempat saya ini ya depan rumah saya. Depan rumah, ya. Depan rumah tapi agak agak jauh sedikit, nggak langsung depan gedungnya sih. Oh, ada khusus, tempatnya ada khusus. Kita letakkan yang warna kuning ini taruh di sana ya. Oke, jadi yang warna kuning ini adalah untuk sampah-sampah yang dibakar. Ya. Oke, lanjut Mas, tanggal 2. Nah, tanggal 2 ini kita lihat gambarnya apa nih? Ada ranting-ranting gitu kan? Ya, ranting-ranting pohon. Nah, berarti kalau kita punya sampah-sampah yang modelnya ranting-ranting, daun-daunan kering, nah berarti itu kita bisa buang di hari Sabtu ini. Gitu. Berarti kalau kita misalnya makan kurma yang masih ada batangnya, gitu ya, kurmanya kita makan, batangnya masih ada kan? Kita makan rambutan yang masih ada batangnya, dahan kecilnya itu kan? Iya, betul juga. Nah, itu nggak boleh dicampur sama yang dibakar ini, gitu ya? Iya. Nggak boleh dicampur, jadi harus ini kok nggak ada warna tas kreseknya ya Mas ya? Ya, kalau yang sampah yang begini nggak perlu tas kresek dia. Cukup taruh aja sebagaimana apa adanya gitu ya. Oh, jadi kita taruh langsung ini. Nanti orangnya susah nanti ngambilnya gitu ya? Ya mungkin tinggal diikat aja Pak, diikat sama diikat tali yang ada gitu ya. Iya. Jadi nggak masukin plastik gitu ya? Karena plastik yang warna gini mahal juga nih harganya nih. Nah, ini nih. Nanti ada itu. Ada lagi ya, nanti tunggu sebentar. Nanti kita bicara tentang harga plastiknya dan sistemnya dan lain sebagainya. Jadi ini untuk dahan-dahan. Termasuk mungkin juga kalau di rumahnya itu dia punya pohon gitu ya. Punya pohon. Pohon kan daunnya berguguran, terus kemudian ada dahan yang harus dipotong supaya kalau nanti ini kan ambruk kena mobil gitu kan bahaya gitu. Jadi harus dipotong. Nah, buangannya kemana? Ya. Kalau di Indonesia Mas, beberapa orang itu habis ini langsung di saat itu di depan itu langsung dibakar. Ya asapnya kemana-mana, ganggu tetangga juga, tapi tetangga mau protes juga nggak bisa. Gitu. Kalau di sini gimana Mas? Nah di sini kalau dia punya taman gitu ya, itu berarti dia punya beberapa opsi kan. Apakah dia mau tanam lagi di tamannya dia, atau dia di hasil potongannya dia, atau dibuang di hari ini dengan cara diikat kalau misalnya batang ya, atau misalnya daun-daunan ya tinggal ditaruh di plastik yang transparan gitu, jadi orang bisa melihat. Nah ini daun-daun aja gitu ya. Iya. Tapi apa konsekuensinya kalau misalnya langsung dibakar kayak orang Indonesia itu? Nah ini saya ada tetangga saya itu langsung bakar itu. Ya, jadi Jepang itu kan masyarakat yang sangat menghormati keharmonisan tetangga ya. Antar tetangga. Artinya kalau ada gangguan dari tetangga sebelah itu si tetangga yang terganggu berhak melapor ke polisi, Pak. Masya Allah, hati-hati loh ya, jangan, kita harus memahami budaya di tempat kita yang baru ya, jangan sampai nanti ada apa-apa. Nah, kalau Anda dipanggil polisi nanti susah nanti Anda. Ya. Nah, kasusnya gini Pak, kalau misalnya kita di apartemen malah keluar asap malah dikira kebakaran atau apa gitu kan. Nanti bisa PMK yang datang ya, pemadam kebakaran atau malah bisa kita harus pindah. Disuruh pindah ya? Iya, bisa juga. Sebagai hukuman gitu ya? Iya, sebagai misalnya kalau gangguan. Masya Allah. Jadi harus hati-hati. Ya, saling menghormati lah ya. Betul, harus saling menghormati. Oke Mas, itu tanggal 2 ya. Sekarang tanggal berapa lagi nih Mas? Nah, tanggal 2, tanggal 3, hari besok ya, hari Minggu. Hari Minggu nih. Nggak ada pengambilan sampah, berarti kita nggak boleh naruh sampah. Ya. Nah, terus tanggal 4. Nah, ini warna hijau. Ya. Ini adalah sampah yang tidak bisa dibakar. Artinya dia harus bakal di-recycle bakal diproses dengan yang lebih advance lah ya, bagi yang akan mengambilnya itu gitu ya. Jadi bahan-bahannya harus yang di-recycle saja ya? Ya, artinya yang tidak bisa dibakar. Kayak misalnya logam-logam, misalnya punya sampah. Yang bisa di-recycle ya? Logam? Gitu kan dari recycle nggak? Bisa ya, recycle ya, oke. Plastik-plastik yang recycle gitu bisa ya? Bisa juga, yang keras-keras ya, plastik yang keras bisa ditaruh di sini juga. Dan ini sama jam 8 harus sudah diletakkan di depan gitu ya? Iya, betul. Oke. Terus ini sama ya, tanggal 5 ini sama? Sama tanggal 1 ini. Nah, terus tanggal 6 ini Mas yang beda Mas? Nah, tanggal 6 ini jadwalnya meletakkan sampah-sampah kayak botol gelas. Ini kaleng makanan, kayak kaleng minuman bersoda, makanan kaleng, sarden misalnya. Nah ini tanggal 6 nanti ngebuangnya. Dan ini pun nggak perlu plastik yang ini, nggak perlu. Nanti
si pengambil sampah sudah menyediakan kayak keranjangnya, Pak. Oh, oke. Keranjangnya di hari sebelumnya, jadi di hari tanggal 5 nanti setelah dia ngambil yang ini, yang kasih warna kuning, dia akan meletakkan di keranjang untuk sampah di hari besoknya. Oh, ini coba lihat ya. Jadi di tanggal 6 itu ada gambar botol, kaleng, dan sebagainya. Itu kita yang punya botol, kaleng, dan sebagainya harus naruh di tanggal yang sesuai, yaitu tanggal 6. Tapi naruh di tempat yang sudah disediakan pemerintah di tanggal 5 ditaruhnya ya. Keranjang itu kayak keranjangnya. Gitu. Oh, oke. Terus tanggal 7, Mas? Nah, tanggal 7 ini kita bisa membuang baju bekas, buku-buku bekas, koran, dan sampah-sampah yang modelnya berasal dari kertas yang masih besar ya, kayak brosur-brosur. Kan kalau misalnya riset kan kecil-kecil kita bisa bakar ya. Tapi misalnya yang brosur-brosur yang ukurannya A4, yang gede-gede gitu ya, itu direkomendasikan untuk dibuang tanggal 7. Karena nanti dia bakal diproses lebih beda dengan dibakar, Pak. Misalnya ya, sampah dari botol susu, kotak susu. Itu kan kotaknya dari kertas yang berkualitas tinggi ya. Nah, kalau kita bisa dibuang tanggal 7, kertas yang ini, kotak susu ini nggak bakal dibakar, Pak. Tapi di-recycle untuk menjadi tisu toilet. Kalau misalnya, ini sebenarnya nggak apa dibuang di sini, tapi dia bakal dibakar aja jadi arang gitu ya. Hangus. Tapi kalau dibuangnya tanggal 7, dia di-recycle jadi tisu toilet. Itu kira-kira ada orang yang akan memilahkan lagi nggak ya? Misalnya ini ya, tadi Fahmi bilang kalau yang susu itu di sini akan di-recycle jadi tisu toilet. Kalau kita masukkan tanggal 7 ini. Tapi kalau yang dimasuk di sini dibakar aja. Maksud saya, kalau ada orang yang tanpa atau ketidaksengajaan memasukkan yang botol susu tadi ke tanggal 5, kan sayang. Adakah pemerintah yang kemudian memilah lagi sehingga yang botol susu itu kemudian dipindahkan untuk dijadikan satu di sini? Enggak ada ya. Enggak ada ya? Enggak ada. Berarti langsung sesuai dengan itu gitu ya? Sesuai dengan. Tapi yang kita apresiasikan bahwa Mas Aljam makin lama makin aware kan. Dia kalau kita lihat statistiknya tadi kan, makin lama yang dibakarnya makin sedikit, Pak. Makin sedikit. Makin lama makin banyak yang di-recycle. Jadi itu statistik juga. Iya. Jadi artinya bahwa orang Jepang itu sudah sadar diri ya, barangkali kalau merasa dulu pernah membuang di sini, setelah sadar gitu, ingat kedepannya jangan deh gitu. Salah dulu saya buangnya, mestinya saya buangnya nggak hari ini tapi hari ini. Artinya mereka sudah sangat sadar bahwa penting untuk bisa di-recycle untuk generasi penerus. Kesadaran itu yang harus ada di kita juga, harus kita ini bisa jadi pelajaran untuk kita gitu ya. Oke, jadi ini kemudian kembali lagi ya, Mas ya. Kembali lagi ini dan sebagainya. Nah ini Mas, ini adalah yang berbeda ini, Mas. Tanggal 11 ini khusus untuk membuang botol-botol aqua, botol yang transparan itu ya, kayak misalnya ini. Nah, botol yang ada kode yang seperti ini transparan. Misalnya ada kode ini, 1 nih ya, PET ini. Nah itu khusus tanggal 11, Pak. Oh gitu. Tanggal 11 saja. Dia kalau ini bakal di-recycle jadi seperti ini lagi. Jadi seperti ini lagi ya. Tapi ya ada prosesnya ya. Tentu ada prosesnya. Ada prosesnya yang nah tapi sebetulnya recycle ini kalau orang nggak tahu mungkin dimasukkan ke mana? Ini ya? Enggak ya? Mungkin dia mungkin taruh di sini, Pak, kemungkinan ya. Tapi ini kan dibakar kan yang kuning ini. Artinya kalau dia taruh di sini ya bakal kebakar. Ya. Kalau ini tadi apa, Mas? Ini yang nggak bisa kebakar. Jadi kayak logam-logam gitu, Pak. Logam-logam. Kayak misalnya apa lagi? Misalnya punya paku, palu, kayak barang-barang berat ya. Barang-barang beratnya. Barang-barang berat itu ya di sini. Kita laki-laki pasti punya tuh ya, palu, paku. Iya. Karena palunya udah rusak ya, dibuangnya di tanggal 4. Oke. Jadi kalau ini yang khusus untuk minuman ini ya, Anda lihat ini ya. Nah, ini yang botol-botol plastik aqua gitu ya. Nah, tapi yang di sini, coba saya tunjukkan lagi tanggal 15 nih. Ini agak 13 nih, agak beda nih. Ya. Ini ada yang sama botol-botol juga, tapi ada yang kecil. Ini apa nih, Mas? Gambar yang kecil gini, Mas. Tanggal 13 itu selain kita buang tadi sama yang tanggal 6 nih ya, buang botol kaca, kaleng makanan, kaleng minuman, kita juga bisa buang baterai. Oh, baterai. Nah, baterai ini bakal ada tempatnya lagi nih. Nah, kita harus taruh di tempat yang sesuai
keranjang baterai gitu ya. Oh, Karena keranjang baterai itu kan ada logam yang berbahaya. beracun. Jadi harus pisah gitu dibandingkan dengan yang lainnya. Oh gitu. Terus sebelahnya apa nih, Mas? Nah, ini saya kurang tahu nih, Pak. Oke. Ya. Nah, jadi baterai itu saya kira ini pemerintah Jepang juga sudah aware betul bahwa baterai itu ada zat yang juga berbahaya juga. Sehingga dari awal itu sudah disediakan pemisahannya untuk ini ya. Wah, luar biasa nih. Yang lainnya sama, ini sama, lainnya sama. Nah, ini ada lagi yang tanggal 27 nih, Mas, sebentar saya tunjukkan nih. 27 nih. Nah, ini ada yang dicoret. Nah, ini dicoretnya apa nih, Mas? Bukan dicoret, Pak. Ini lampu namanya. Oh, lampu. Kalau kita punya sampah lampu, nah tanggal 27 kita buangnya. Lampu yang bundar atau neon gitu ya. LED itu tanggal 27 dibuangnya. Jadi nggak bisa dibuang yang hari-hari lain gitu. Ini bisa didenda juga kalau kita buangnya di yang lain. Oh. Kalau ini ya selain lampu ada juga apa nih? Lighter ya. Lighter untuk rokok. Nah, itu juga buangnya tanggal 27. Oh, nggak boleh sembarangan itu ya. Luar biasa ya. Oke. Nah, ada informasi apa lagi di atas Mas? Mungkin yang bisa di-sharingkan sama nah ini kawan-kawan. Misalnya ya, ini sampah yang basah yang berair ya, sampah dari makanan atau sayur mayur itu direkomendasikan untuk dibuang di tempat yang khusus, Pak. Ada lagi di luar ini? Di luar ini. Jadi tapi kita bisa taruh kapan aja. Jadi itu tempat kayak kotak untuk memproses jadi pupuk. Jadi dia kayak udah mesin gitu. Dia tinggal letakkan sampah sayur mayur atau makanan bekas itu yang nggak dipakai, dia bakal kayak memproses, Pak, untuk menjadi tanah baru gitu. Oke. Tanah baru. Berarti itu harus kita simpan dulu sendiri ya? Ya, kita simpan sendiri. Oh. Baru kapan kita ke sana. Tapi jalan mungkin itu setiap hari bisa kapan aja bisa ya? Malam, pagi, siang, bisa kapan. Oh, itu yang sayur-sayuran itu ya. Mungkin kita habis motong bawang atau apa kulit-kulitnya gitu ya. Betul. Itu direkomendasikan untuk tidak dibakar atau tidak bukan taruh di yang warna kuning ini. Walaupun boleh ya, tapi tidak direkomendasikan. Taruhnya di tadi tempat pembuatan pupuk. Iya. Oh. Ini kalau ada waktu mungkin saya bisa tunjukin itu. Oh, boleh ya. Nah, oke. Yang ini ada lagi, Mas? Ya, ini iklan-iklan aja nih. Iklan-iklan ya. Salah satu supportnya bisnis lokal kepada pemerintah ya. Nah, oke. Dari sini kita bisa tahu bahwa ini kan keranjangnya macam-macam nih. Kita bisa nggak misalnya kita punya keranjang warna kuning nih, pakai itu aja deh untuk yang ini, atau kita harus beli di tempat khusus yang memang untuk buang sampah. Nah, itu gimana kira-kira? Nah, ya. Jadi kalau kita mau beli tadi ya, kantong-kantong yang berwarna-warni, hijau, kuning ini, hampir di semua tempat kayak supermarket atau minimart itu ada semua. Agak sini, Mas. Ya, ada semua. Kelihatan, ada semua ya. Nah, cuman harganya beda, Pak. Nah, gimana masalah harga ini? Coba kita lihat ya. Harganya beda. Ingat ya, beli kantongan sampah itu harganya lebih murah atau lebih mahal? Lebih mahal. Lebih mahal. Bayangkan kita membantu pemerintah, tetapi bayar lebih gitu bayar lebih ya. Nah, ini ada harga ini. Kalau misalnya yang saya dekatkan dulu. Nah, ini ya ada harga-harga ya. Nanti tolong dilihat. Nah, sekarang kita akan bahas ya. Oke. Jadi tadi ya, yang ini kresek warna kuning atau kresek warna hijau. Ini ada harganya nih. Kalau dia 10 lembar harganya yang 5 liter ya. 10 lembar harganya 80 yen. Nah, 5 liter itu kapasitasnya ya. Iya, kapasitasnya berarti kan kresek kecil ya. Betul. Kalau kreseknya 40 liter, 10 lembar harganya 640 yen. Nah, itu isi berapa, Mas? Isinya 10 lembar. 10 lembar. Ya. Nah, kalau misalnya dikomparasi dengan harga plastik biasa yang seukuran, jauh lebih mahal ini. Gitu ya. Berarti kan ini satu kreseknya misalnya yang 40 liter ya. Satu kreseknya berarti kan 64 yen. 64 yen itu sekitar 6.400. 6.400 ya. Satu kresek yang 10 lembar. 6.400 bayangkan ya. Kalau kresek yang biasanya ya, yang nggak ada gambarnya ini ya mungkin satu lembar hanya 10 yen itu. 10 yen itu berarti Rp1.000. Rp1.000. Berarti 6 kali lebih mahal. Ya. 6 kali lebih mahal tas kresek untuk sampah. Sampah ya. Gitu ya. Nah, apa sebetulnya motivasi ini atau apa sebetulnya
kenapa ini harus ada? Ya, pertama itu adalah kontribusinya masyarakat ini untuk bantu ya pemerintah kota untuk mengelola sampahnya kita ini. Dan juga untuk mengurangi sampah yang dibuang dibakar gitu ya. Sehingga kalau orang itu bisa meletakkannya itu di hari yang sesuai, dia nggak perlu plastik khusus. Sehingga dia bisa pakai plastik yang biasa kan, lebih murah. Gitu. Gimana? Kalau misalnya di hari yang sesuai, Pak. Hari yang sesuai, ya. Dia nggak perlu plastik yang berwarna kuning tadi. Pakai plastik apapun boleh. Asal yang mana? Yang ini, misalnya hari ini misalnya dia hanya ini, dia yang ranting tertentu kan. Yang ranting. Jadi kalau dia jangan sampai buang ranting di hari yang di luar itu. Jangan dibuang, dipakai yang hari warna kuning ini. Karena dia perlu beli plastik lagi kan untuk naruh ranting-rantingnya di situ. Oh ya. Kalau bisa tanggal 2 aja, karena dia nggak perlu beli plastik untuk buangnya. Ya. Jadi kan dengan perbedaan biaya plastik itu, orang lebih senang yang gratis aja deh, yang nggak perlu plastik khusus gitu kan. Ya. Jadi maksudnya itu kalau tadi kan plastik biasa harganya 10 yen atau 1.000 rupiah. Sedangkan plastik yang resmi untuk buang sampah itu 6.400 rupiah atau 64 yen gitu kan. Kenapa kok harganya beda? Sebetulnya kita beli harga 6 kali lebih mahal itu sebetulnya adalah untuk membiayai sistem persampahan di Jepang, gitu ya Mas ya? Iya. Jadi keseluruhan sistem persampahan di Jepang itu dibiayai dari sebagian dari harga mahalnya kita beli sampah. Beli plastik sampah, maksud saya begitu ya. Tapi apa konsekuensi misalnya Mas ya? Yang kuning-kuning itu Mas ya. Kita juga naruh sampah yang tidak beli resmi tapi warnanya kuning. Jadi misalnya kita ini kebetulan ada plastik warnanya kuning juga tapi pas kebetulan bawa dari Indonesia gitulah. Nah, terus kemudian itu dipakai sampah untuk yang di hari yang sudah ditentukan di sini. Yang warna kuning juga. Ada konsekuensi nggak? Konsekuensinya nggak bakal diambil sama yang petugasnya gitu ya. Dia bakal di situ terus. Nggak diambil. Kenapa? Karena nggak bayar. Nggak bayar beli kantongannya maksudnya gitu ya. Bayangkan ya, ini luar biasanya Jepang itu bagaimana urusan sampah itu harus dimulai juga dari masyarakat ya. Sementara ini sampai dengan saat ini di Indonesia pasti sampah hanya satu, kemudian langsung diambil sama Pak Sampah yang keliling setiap hari pagi itu ngambil sampah di depan rumah itu. Nah, itu kan pemilahannya susah. Nah, kalau di Jepang itu kesadaran. Ini kira-kira saya mau tanya nih sama Mas. Sejak kapan itu pemerintah mungkin melalui sosialisasi umum ataukah ini bagian dari kurikulum untuk bisa mengenalkan sejak dini pemisahan sampah-sampah itu? Apakah di TK gitu sudah diajarkan buang sampah di ini atau mulai SD atau mulai SMP gitu? Kira-kira pengalaman pernah tahu nggak? Nah, kalau pengalaman saya alhamdulillah pernah nyekolah anak di Jepang ya. Itu sejak usia dini mungkin ya. Usia dini ya. Waktu itu umur berapa itu? Menjelang lulus TK itu kelas umur 5 tahun tuh udah paham deh. Udah paham untuk memilah. Untuk naruh sampah yang benar. Naruh sampah sesuai dengan jenisnya. Itu umur 5 tahun lah. Umur 5 tahun. Berarti sejak TK. Nah, ini pelajaran ya bagi guru-guru TK yang ada di Indonesia. Mari kita menyelamatkan bumi lah, kira-kira begitu ya. Menyelamatkan bumi dengan apa? Untuk memilah sampah yang sekiranya bisa di-recycle, disendirikan. Yang sifatnya botol, yang bisa di-recycle jadi botol, itu disendirikan. Nah, guru-guru TK, mulailah belajar. Studi banding aja ke Jepang, ajukan dana ke kepala sekolah, ke pemerintah gitu ya. Ajukan proposal, kami ingin membuat kurikulum pengenalan sampah sejak dini. Nah, nanti Bapak Ibu, para guru-guru TK bisa datang ke Jepang. Oke, nanti hubungi Mas Fahmi. Gitu. Nah, apalagi Mas yang tentang persampahan. Nah, ini sedikit cerita juga bahwa kalau Anda ke Jepang, saya sampai dengan saat ini ya, di luar-luar itu susah cari tempat sampah umum. Di bawah rumahnya, apartemennya Mas Fahmi ini juga saya cari sampah nggak ada.
Nah, Ya, ada bagusnya juga sebetulnya. Kenapa? Karena jadi tidak bau sampah. Ya, apartemen kalau kita jalan ke taman-taman, baunya itu ya bau taman, segar gitu ya. Jadi nggak ada bau sampah. Kalau kita kan melewati sampah ya udah jarak berapa meter udah bau sampah, itu sangat tidak enak ya, tidak nyaman. Dan kalau ke kantor bau sampah gitu kan nggak enak. Nah, apalagi kalau di sini nggak ada sampahnya, sehingga kita baunya nyaman, ya baunya enak gitu dan sebagainya itu. Nah, ini perlu dicontoh ini, ya. Hal ini sepele, tapi kita perlu contoh dari sini. Oke, ada lagi yang mau disampaikan, Mas? Udah sih, cukup ya. Nah, sekarang mungkin kita bisa lihat Mas sampahnya, model sampahnya yang nempel di Mas. Ya, ini ya kita lihat ya sambil jalan kita ya. Oke, ini sekalian ngelihat bagaimana rumah Jepang. Nah, kita lihat, coba dilihat sampahnya. Kita jalan ke tempat sampahnya. Nah, ini dia. Sampahnya sudah teratur. Nah, sini Mas. Nah, ini sampahnya sudah langsung ada. Nah, di situ aja. Sini aja ya. Nah, sini aja. Nah, ini sampai kelihatan di sini. Nah, jadi atas ini untuk cuci-cuci ya. Terus ini mesin untuk cuci. Nah, ini terus sananya ada kompor dan sebagainya. Langsung di bawahnya secara rapi ya, ergonomis lah ya. Cuci-cuci ada yang dibuang langsung ditaruh bawahnya gitu. Ini penting untuk efisiensi waktu ya. Nah, mari kita lihat ini sampah yang mana, terus tadi digambar yang mana. Ya, misal tadi ya yang sampah kaleng ya. Sampah kaleng ya. Dia pakai plastik apapun boleh. Yang ada kaleng-kaleng tadi, nah, sampai apapun boleh. Jadi plastiknya murah dia. Ini kaleng itu yang tadi tempatnya sudah disediakan itu ya? Iya, jadi bakal ada keranjangnya juga. Oh. Jadi kita bawa ini hanya untuk bawa sampahnya sampai aja. ke bawah ya. Nanti ada keranjangnya kita tuangkan di situ. Tuangkan terus ini diambil lagi. Diambil gitu lagi ya. Diambil lagi. Ya. Ininya diambil lagi. Jadi ini cuma untuk bawa ke bawah aja. Iya. Terus ini yang kaleng-kaleng. Contohnya apa, Mas? Sampah ini ada keranjangnya. Ini yang untuk anu ya, untuk botol ya. Untuk ini yang hari untuk botol ya. Karena ini kan plastik ini kan kita bawa lagi kan nanti kan. Iya. Jadi kita bawa ini sesuai dengan harinya aja ke bawah. Misalnya kita ke hari pembuangan sampah botol aqua ya kita buangnya isinya aqua aja. Aqua aja. Tapi kalau misalnya harinya kapan itu adalah pembuangan botol kaleng, ya kita bawa yang sama kaleng gitu. Sama kaleng. Oh, jadi kita bawa terus mana? Oh, hari kaleng, buang yang kaleng aja. Nanti pasti kita bawa lagi ke ke atas. Gitu. Oke. Itu ya. Terus ini tadi ya sampah yang nggak bisa dibakar nih ya. Nah, ini harus ada tulisan ini Mas ya. Ya. Harus ada tulisan ini. Kalau ini emang saya bilang ini 6 kali lipat tadi Mas ya. Ya, 6 kali lipat ya. Harganya 6 kali lipat ini sampah kayak gini nih. Ya, ini kan non-burnable yang non-burnable. Ya, coba didekatkan Mas, didekatkan. Nah, ini ya. Non-burnable, tidak bisa dibakar. Ya. Tapi isinya apa Mas? Kayak plastik ini. Yang keras begini. Plastik itu plastik ya. Ya, itu taruh sini nggak apa. Non-burnable. Oke. Nah, terus ada lagi. Terus logam ini pun kalau misalnya mau dibuang ya taruhnya di sini. Oh, non-burnable. Iya. Ya, ini logam kecil kan? Iya. Taruhnya di sini kalau mau dibuang. Tapi saya pakai dulu, saya buang. Iya. Ini dia. Nah, ini yang kuning tadi. Iya, yang kuning. Yang kertas ya? Yang kertas. Nah, sebenarnya ini kita bisa recycle Pak. Cuman karena saya brosur. Ya. Cuman karena saya sekarang lagi terbatas waktunya, saya buang aja tuh dibakar. Oke. Ya, ini. Oh ya, terima kasih. Cuman yang saya agak kertas yang besar Pak. Misalnya ini, saya punya tempat sendiri nih untuk taruh yang ini. Oh, itu untuk buang yang itu ya, susu. Susu ini saya buang hanya di hari yang di recycle. Oke. Nah, karena dia nanti ada ini. Dia perlu bisa di recycle, dia perlu digunting dulu sehingga bentuknya seperti ini. Kotak 4 gitu ya? Kotak 4. Nah. Oh, harus digunting dulu ya? Sama owner ya? Sama kita. Masya Allah, ada kerjaan lagi. Sudah habis itu nggak selesai. Susunya sudah habis itu jangan dikira udah selesai ya. Masih ada kerjaan lagi. Kita gunting, motong ini jadi kayak gini. Jadi 4 itu karena ini 4 sisi ya. Baru dia nanti akan boleh ditaruh di tempatnya dan bakal diambil untuk di recycle jadi tisu toilet. Jadi tisu toilet itu Masya Allah. Jadi
Anda jangan hanya cuma minum susu ya. Motongin itu kotaknya, enak aja minum aja terus buang. Oh, motongin. Ya, Ini luar biasa ini ya. Yes. Nah, Ya, kayak gitu ya. Nah, jadi ini kurang lebihnya ya. Bagaimana kita ngobrol sudah 30 menit, Mas. Mantap. Ini ilmu yang bermanfaat ini, Masya Allah ini. Nah, itu sebetulnya pelajaran yang sangat penting. Mungkin saya yakin juga banyak teman-teman kita orang Indonesia, saya pun juga baru tahu bahwa model-model kayak gini ini sudah ini seluruh Jepang ya, atau hanya Tokyo saja, Mas? Seluruh Jepang. Seluruh Jepang. Saya udah tinggal di 4 kota ya. 4 kota. Di Kyoto, Osaka, Nagoya, Tokyo sekarang. Dan itu sama ya, modelnya sama ya. Nah, tapi cost-nya beda-beda ya, Pak. Harga pastinya. Harga pastinya beda-beda. Yang mahal ya Tokyo ini paling mahal. Tokyo paling mahal ya. Oke, pelajaran terakhir, Mas. Kira-kira dari sistem seperti ini ya, lesson learn-nya apa ini yang bisa disarankan untuk pertama ke pemerintah Indonesia, kedua ke masyarakat umum Indonesia. Ke pemerintah dulu apa kira-kira, Mas? Ya, ini contoh yang baik untuk diterapkan ya. Gimana kita mengolah sampah di negara kita. Kan kita nggak mau ya, kota kita kotor. Betul. Kota kita sampah nggak terkendali gitu ya. Itu udah nggak nyaman, juga sumber penyakit. Betul. Nah, dengan seperti ini kita bisa dengan cara yang lebih teratur ya. Pertama kita bisa membuat kota kita lebih nyaman. Menurunkan sumber penyakit di kota kita, terus juga memanfaatkan sumber daya itu tidak terbuang tapi terdaur ulang untuk menjadi produk yang lebih bernilai ya dibandingkan dengan sampah. Mungkin pemerintah juga tidak hanya pemerintah masalah urusan persampahan ya yang akan harus menjadi pemain utama di sini, tapi juga tadi kaitannya dengan pengalaman anak Mas Fahmi yang mulai PAUD ya kelas 5 sudah sadar, berarti ini Kementerian Pendidikan juga mulai dilibatkan untuk mendesain kurikulum terutama untuk usia dini gitu ya. Karena ini tentang kebiasaan itu nggak bisa kita mulai dari dewasa, nggak bisa, harus mulai dari kecil gitu ya. Nah itu untuk pemerintah, Mas. Kalau untuk masyarakat luas apa kira-kira pelajaran yang penting yang bisa kita pelajari dari ini sampah-sampah di Jepang ini, Mas? Nah kalau misalnya masyarakat ya itu gimana caranya kita tidak buang sampah sembarangan? At least itu ya. At least itu paling itu. Jadi kita kantongin dulu gitu ya. Sampai ketemu sampah. Betul. Gitu. Kalau di Jepang ini banyaknya gini, bawa sampah tuh sampai ke rumah Anda gitu. Jadi buang sampah tidak boleh di tempat yang sembarangan, tapi ya karena itu tanggung jawabnya kita yang memproduksi sampah, ya dibuangnya pun di tempat kita yang tinggal gitu. Di rumah kita masing-masing kan. Itu salah satu. Jadi tidak hanya sekedar ada spot sepi, nggak ada yang pakai, kita buang sampah itu jangan sampai, karena itu artinya buang sampah sembarangan kan ya. Iya, betul. Merusak pemandangan, juga merusak pemandangan dan bau. Iya, bau juga, itu sangat nyaman ya. Nggak nyaman. Oke, kawan-kawan semua, alhamdulillah kita sudah 37 menit ini hitungan dari timer saya ini. Ini pelajaran yang sangat penting, mudah-mudahan bermanfaat. Mas Fahmi, terima kasih ya atas ilmunya, mudah-mudahan Allah yang akan membalas nanti ya Mas ya. Sekian dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sistem pengambilan sampahnya. Oh ini sampahnya di sini ya. Jadi kemana? Yang di sini apa? Ini di sini? Kardus ya. Kardus, kotak susu. Di sini. Kardus, kotak susu di sini ya. Oke. Oh yang ada plastik tadi ya. Oh yang warna kuning tadi, hijau itu di situ. Oh jadi sebelum jam 8 itu sudah diambil ya. Nggak ada yang ini ya, bocor, netes. Makanya nggak bau ya. Mungkin kalau bau gitu ya dibersihkan gitu ya. Sama petugasnya gitu ya, yang bocor-bocor itu. Mungkin biasanya ada yang mungkin burung gagak atau tikus atau apa itu kadang-kadang bongkar-bongkar itu ya, dia petugasnya ngebersihin. Ini tujuannya dikasih kerangkeng untuk apa ya? Burung gagak, Pak. Oh, burung gagak. Kalau misalnya ada warna-warna kuning, warna hijau dikiranya apa itu biasanya dibongkar. Nah, ini taksinya nih, taksinya sudah datang. Oke.
Kita ketemu lagi. Assalamualaikum.